Ini kadang-kadang supporter kita naif juga ya. Lihat gitu loh, kita ini punya apa, modal kita apa. Modal kita cuma figur, nggak cukup figur gitu loh. Kita harus punya kurikulumnya, harus punya fasilitasnya, dan bangun fondasinya itu gitu. Halo Scorer, jumpa lagi dalam konten Lirik Sepak Bola Indonesia, masih bersama gue Ray Satna, dan kali ini gue kembali bersama Bang UK nih. Halo Bang. Halo, baik Is. Nah, ini seru kayaknya nih bahas. Seru nih kayaknya nih. Kita gagal lagi di SEA Games ya, gagal lagi meraih medali emas ya, dan hanya mendapatkan medali perunggu nih di cabang sepak bola. Emang kita pernah berhasil ya? Pernah dong, 91 sama 87. Udah lupa Is. Jauh banget ya. Berapa puluh tahun ya? Lupa gue 31 tahun. 31 tahun lu, gila. Ini gue udah mau 50 tahun umur gue. Penantiannya lama banget kayaknya. Tapi kalau melihat hal yang terjadi Bang sepanjang SEA Games, pendapat lu kayak gimana Bang? Sepanjang SEA Games, pertama yang paling mudah disoroti memang dari penampilan ya. Para pemain ini kelihatan nggak seperti harapan ataupun nggak sesuai dengan ekspektasi ketika mereka tampil di AFF. Kenapa dibandingkan? Karena kan mayoritas pemain yang dibawa ke SEA Games ini itu pemain-pemain utamanya kan dari AFF. 8 pemain tuh gue catat tuh. Jadi tentu pasti ada kekecewaan ya. Karena kan sebenarnya dari AFF ke SEA Games tuh nggak terlalu lama ya. Betul. Artinya kan ada masa persiapan. Gue nggak tahu alasannya, mungkin apakah karena kompetisi baru saja selesai dan segala macam. Itu mah alibi selalu bisa muncul. Salah satu alasannya lagi, 2 pemain nggak bisa. Nah itu dia. Bagot sama ya. Nah sebelum itu satu poin ya, bahwa performa kita menurun, kita harus akui, dan supporter pun juga mengakui itu. Nggak bisa dibantah itu. Apapun alasannya kita drop, penampilan kita drop, apalagi di awal dengan kekalahan yang sangat telak kan. Terus yang kedua, gue nggak tahu nih mengapa Coach ST ataupun tim manajemen dari timnas ini berani sekali dalam tanda petik quote and quote berspekulasi dengan kuota pemain yang terbatas. Betul. Kuota pemain SEA Games ini kan cuma 20 pemain. Sadil kan itu agak gambling juga kan. Elkan nggak bagot jelas akan sulit sekali untuk dilepas. Itu kan rasio ataupun logikanya kan nggak masuk ya. Karena ini turnamen bukan turnamen FIFA kan. Ya klub juga pasti berpikir keras kan, buat apa melepas pemain yang dibutuhkan untuk bukan turnamen FIFA gitu. Mungkin kalau Sabah kan ada kompromi karena dia dekat juga. Kebetulan Sadil itu pun juga Sadil ada syarat kan, hanya pertandingan pertama dan kalau lolos semifinal kan ya. Betul. Dan ya itu nggak maksimal, ditambah lagi yaitu ada pemain yang cedera kayak Asnawi kemarin juga akumulasi kartu. Jadi semakin sedikit kan stoknya nih. Nah itu yang gue sayangin sih, terlalu berani spekulasi dengan kuota pemain terbatas. Terus poin berikutnya yang gue soroti juga, dan mungkin masyarakat juga sepakat, bahwa mentalitas pemain kita ya, terutama saat menghadapi partai-partai penting dan genting. Kelihatan, dan Coach ST juga ngakui kan bahwa para pemain kita tuh gampang ataupun mudah takut ketemu lawan yang sedikit di atas. Kan itu terlihat dari bagaimana pendekatan para pemain itu di lapangan ya. Mereka kurang percaya diri, nggak berani bermain sebagaimana mereka yang kita kenal waktu di AFF. Jadi ada rasa beban, akhirnya munculnya kan ujungnya emosi kan. Iya betul. Ingat gak waktu pas eranya AFF 2016 ya, waktu itu pelatihnya Alfred Riedel yang kita sampai ke final, dan Abdullah selalu buat ulah kan di final kan. Itu kan juga bentuk emosi ya. Maksudnya yang itu kan artinya secara mental pemain kita tuh memang ya itu PR sih. Iya ya. Nah, ini berarti kan imbas dari kompetisi juga dong. Kalau apa yang terjadi dari perilaku dari pemain dan juga mungkin kualitas yang bisa dimiliki sama pemain kita. Iya, bisa aja. Tapi juga kalau untuk timnas harusnya para pemain ini sadar ya, bahwa mereka pemain profesional, mereka adalah delegasi dan duta bangsa, mereka harus jaga kehormatan. Jadi cara-cara barbar itu harusnya mereka secara alamiah udah paham gitu, nggak boleh sembarangan gitu ya. Tapi faktanya mereka nggak bisa tuh. Nah, yang kedua gue juga nggak tahu apakah di timnas ini ada psikolog misalnya. Oh iya, itu dia tuh. Itu perlu menurut gue. Kalau apalagi ngelihat peradaban sepak bola kita seperti ini ya. Jadi kalau di tim U16 saja ada waktu eranya Fahri kan ada Mbak Esti ya kalau nggak salah ya. Dan yang seniornya bukan berarti mereka
apa namanya bisa dilepas begitu aja. Harus ada orang ya apalah istilahnya yang bisa jadi good father-nya, yang bisa selalu menjaga suasana kejiwaan para pemain, mental beban, bagaimana cara merilis segala macam. Soalnya pemain-pemain kita itu dewasa cuman posturnya aja. Tapi kematangan emosionalnya kita lihat kan. Iya, benar. Ya kalau tadi Res bilang ini apakah ada refleksi dari liga liga yang kita punya? Ya memang iya di liga kita kan seperti itu gitu. Iya, benar. Terlalu banyak toleransi menurut gua yang terjadi di sepak bola Indonesia, terutama dari pimpinan wasit kepada perilaku pemain. Akhirnya banyak pertandingan menjadi keras, emosional, dan itu akhirnya terbawa secara alamiah oleh pemain ke tim nasional gitu. Yang menjadi seru juga perbincangan setelah kemarin gagal ke final adalah apakah STY masih layak untuk dilanjutkan, Bang? Ini bisa dibilang lampu kuning sih. Udah hampir 3 tahun lah dia akan berjalan gitu di sini, nggak ada prestasi apa-apa. Walaupun kemarin sempat jadi runner up. Ya kalau runner up kita udah sering gitu. Iya, kalau runner up sih pelatih lokal juga udah buktiin sih. Iya, jadi nggak perlu pelatih kaliber dunia sih. Benar. Bahkan kalau ukurannya SEA Games masih lebih jelek daripada yang sebelumnya 2019 Indra Safri berhasil meraih perak gitu. Iya, bahkan dulu juga sebelumnya 2011-2013 Rahmat Darmawan notabene juga pelatih lokal dua kali ke final kan. Gagal juga. Jadi kalau mengikuti aspirasi dari supporter, mereka masih cinta STY itu. Jadi biar aja gitu. Kalau gue sih ya biar aja karena tanggung juga kan. Di samping kontraknya sampai 2023 dan memang kan acuannya kan 2023 Piala Dunia kan. Itu kan target yang sebenar-benarnya kan. Hanya saja kalau kita merefer ke belakang, dulu kan ada janjinya kan. Ada janji dari STY ini boleh di review lagi bahwa dia sanggup membawa SEA Games. Itu kan yang kemudian akhirnya saat itu Ratu Tisa sebagai sekjen memilih STY dibanding Bismillah yang baru sumur jagung, baru setahun waktu itu kan. Dan sekarang ya sudah nikmati aja gitu proses ini gitu kan. Kita semua kan katanya kan jangan cuma ngomong ya, bangsa yang percaya proses itu selalu tuh tagline percaya proses. Ya udah sekarang kita berproses sampai 2023. Karena kalaupun STY sekarang dihentikan karena dia tidak memenuhi janjinya, toh tinggal sisa setahun, ganti pelatih baru lagi juga PR lagi. Apalagi eventnya ke depan juga banyak nih kualifikasi terdekat, kualifikasi Piala Asia yang senior. Terus nanti dia bakal mungkin nanganin yang U20 nih di kualifikasi Piala Asia U20 yang September gitu. Plus belum lagi AFF nanti kalau misalkan jadi ada di Desember atau November lagi. Nah ini benar-benar menjadi tantangan tersendiri nih bagi ST. Gue rasa sih udah seharusnya dia fokus aja ke satu tim. Setuju. Menurut gue 3 usia dia tangani sekaligus itu kebanyakan dan terlalu berlebihan lah ya. Iya benar. Dia kan bukan pelatih super ya. Ya oke, dia pelatih Korea gitu ya, pernah membawa tim di Piala Dunia. Tapi tetap aja kan bukan pelatih yang superior, bukan Pep Guardiola misalnya gitu ya. Yang bisa Pep Guardiola aja butuh 1-2 tahun untuk bentuk tim menjadi juara kan. Apalagi ini gitu loh. Jadi menurut gue PSSI harus realistis dan prioritaskan sekarang mana yang mau dikejar. Jangan semuanya mau diambil, semuanya mau target. Please gitu loh. Kita ini udah sering di-prank gitu ya. Udah sering ditipu oleh harapan-harapan baik oleh federasi maupun oleh pelatih gitu ya. Jadi kita realistis aja mana yang mau dikejar. Kalau memang yang mau dikejar nih Piala Dunia 2023 U20, ya kita harus fokusin U20. Kayak jangan seperti sekarang misalnya. Yang gue dengar katanya STY nggak berangkat ya ke Tolong ya. Kalau ke Tolong memang Coach Bima Sakti yang ditugasin. Betul. Nah itu dia tadi kan. Kenapa? Karena kan dia fokus ke SEA Games kan. Yang notabene itu kan targetnya dia kan. Padahal kan target sesungguhnya yang dari bangsa Indonesia kan Piala Dunia U20 2023. Kalau SEA Games ya sudahlah SEA Games. Maksudnya jangan terlalu berharap gitu. Kalaupun menang ya bonus lah. Tapi itu kan bukan target sesungguhnya kan. Mendatangkan STY kan target sesungguhnya adalah di Piala Dunia U20. Jadi harusnya sih sekarang karena sama juara AFF sih Bang. Juara AFF itu kemarin udah fail ya kan. Harusnya sekarang sih udah langsung switch gitu, STY fokus aja ke U20. Yang lainnya dikasih aja pelatih lokal. Udah gitu loh. Jadi jangan terlalu muluk gitu loh. Sekarang Tolong ini turnamen yang penting menurut gua. Karena kita menghadapi tim-timnas besar di sana kan. Kita lawan Ghana, Venezuela, Meksiko ya. Terus di luar itu ada juga Prancis, Jepang, itu kan tim-tim Argentina bagus-bagus gitu. Ini kan cikal bakal nanti timnas Piala Dunianya kita gitu. Harus ini yang dikawal menurut gua. Jangan dilepas. Yang ini kan dikirim asisten pelatih kan Renan kan, sama Coach Bima ya. Tentu
ya mungkin programnya udah disiapin dari Sintayong, tapi kan tetap sepak bola kan di lapangan, pendekatannya kan harus di lapangan gitu. Iya. Jadi gue sayangin sih kalau misalnya gue jadi jadi ketua umum PSSI langsung udah berangkat ke Tulung, kan masih Iya, ada waktu ini, masih ada benar. Waktu gitu. Orang Ronaldo Kuate aja didaftarin kan di Tulung kan, berarti kan dia gabung nih sama tim ini, berangkat. Benar, pelatihnya sekalian aja gitu. Tapi kayaknya bentrok, kenapa jadinya dia, karena bentrok sama agenda yaitu persiapan ke kualifikasi Piala Asia ini nanti di bulan Juni. Yang 23 kan? Yang enggak senior. Kualifikasi Piala Asia senior kan 8 Juni mulai. Iya. Jadi dia nih FIFA Matchday nih, nanti lawan Bangladesh dulu gitu di Bandung gitu. Tapi yang jelas sekarang memang fokusnya terpecah dan ini harus dicariin solusinya segera. Si ST ini udah harus mulai fokus di U20 sama senior aja udah kali ya. Iya. Atau gimana gitu. Iya, kalau pelatih sebelumnya kan rangkapnya paling 2 ya. Iya, 2, 3 dan senior. Itu kan dekat kan. benar. Karena dari sisi usia kan mereka memang udah senior juga kan. Yang di bawahnya biarin aja pelatih lokal aja. Kita bikin kursus banyak, kursus pro kalau pelatih lokal yang nggak pegang tim juga buat apa gitu. Iya, benar. Dan kalau kita lihat nih dari sejarahnya PSSI berdiri dari tahun 38 semasa masih nama Hindia Belanda ya. Sampai ke sini nggak pernah ada pelatih yang lebih dari 4 tahun. Iya. Dulu tahun 66 sampai 70 tuh zaman jebot ya. Itu Amangindaan, itu paling lama tuh. Kemudian setelah itu Peter Witt. Itu dari 2004 sampai 2007. Ya, 2007. Itu 3 tahun kan. Terus kemudian sebelumnya dulu Anatoly Polosin dari 87 sampai 91 itu 4 tahun. Tapi ada hasilnya itu 4 tahun. Ada hasilnya. Mudah-mudahan yang ini 4 tahun juga ada hasilnya gitu ya. Mudah-mudahan betul. ya. Tapi itu gue mau jelasin bahwa kita memang nggak pernah punya benar-benar pelatih yang dikontrak jangka panjang yang memang untuk membangun sepak bola Indonesia ini secara secara komprehensif gitu. Dibenahin semuanya, jadi dikasih waktu yang panjang seperti kayak Pak Hangso ya. Iya. Itu kan dia buktiin gitu, 23 dia berhasil kan, sampai kemarin ke Piala Asia U23 kan, berhasil kan, terus dia SEA Games back to back gitu. Jadi menurut gua luar biasa ini grand design-nya Vietnam gitu. Dan dia pelatih Asia. Dia bukan pelatih yang pernah bawa tim ke Piala Dunia. Makanya gue bilang kalau untuk level ASEAN mah nggak usah pelatih hebat gitu. Yang penting fundamental dari tim kitanya itu kuat dulu. Bagaimana untuk bisa memperkuat fundamental tim kita, ya kita harus siapin infrastruktur, elite training segala macam. Vietnam itu punya namanya ada sebuah klub training camp kan, elite training center yang dibangun oleh sebuah klub, tapi ini dimanfaatkan oleh Federasi Vietnam untuk mencetak pemain tim nasional. Mereka punya 7 lapangan nih. Iya, gue pernah ke sana sih, ke federasi di kantor federasinya itu. Luar biasa gitu. Di kantor federasinya. Kita di mana gitu. Iya. Jadi please deh jangan terlalu kadang-kadang supporter kita naif juga ya. Lihat gitu loh, kita ini punya apa, modal kita apa. Modal kita cuma figur, nggak cukup figur gitu loh. Kita harus punya kurikulumnya, harus punya fasilitasnya dan bangun fondasinya itu gitu. Ya itu sih yang kita nggak punya. Pak Kang Seo mungkin terbantu dengan infrastruktur dan juga fondasi yang sudah dijalani sama Vietnam dalam beberapa tahun terakhir. Sementara di kita nih acak adul bisa dibilang. Oke, misalnya Sintayong sekarang program regenerasi pemain nih Bang, bisa dibilang ada 2 generasi yang dipotong sama dia dengan squad saat ini gitu. Tapi hasilnya juga tetap kita lihat sendiri gitu, karena fondasinya memang belum kuat di kitanya. Harus sadar sih semua stakeholder sih, maksudnya termasuk federasi ataupun klub juga harus sadar juga gitu. Jangan sampai disalahin STI juga sih kalau menurut gua STI-nya juga nggak sepenuhnya salah gitu. Ya memang salahnya dari kitanya sendiri, sistemnya kita yang memang masih acak adul. Iya kan seperti tadi gue bilang di awal ya, meski kita pelatihnya Pep Guardiola juga sulit. Mungkin Pep langsung rambutnya numbuh kali ya karena ngelatih kita kali ya. Itu gambaran ya, pelatih itu nggak jaminan, jadi jangan terlalu fanatik sama pelatih. Benar. Jangan terlalu fanatik sama pelatih, itu dibuatin judul tuh. Soalnya kita selalu tertipu gitu dengan nama besar. Betul. Pelatih sebelum dulu inget nih Riz ya, Peter Witt tuh sempat sukses bawa Thailand juara kan, superior ya, didatengin nama kita kan, nggak dapat apa-apa tuh. Kemudian Alfred Riedel waktu itu bawa Vietnam lolos pertama kalinya sebagai wakil Asia Tenggara ke Piala Asia 2007. Iya kan, ditarik lah Alfred Riedel. Nggak dapat apa-apa juga, bahkan 3 kali periode tuh Alfred Riedel tuh. Bagaimana caranya? Runner up semua. Gagal 2014 sih. Iya, pokoknya nggak ada yang juara lah tuh ya. Terus kita terinspirasi juga dengan suksesnya Sintayong di Korea. Dia bisa ngalahin Jerman ya kan. Di bawah sekarang Sintayong. Nggak ada gitu loh. Bukan itu. Jangan mengcopy paste sukses orang di negara lain. Itu di highlight tuh. Jangan mengcopy paste sukses orang di negara lain, karena ini negara kita berbeda. Beda, benar. Gue agak kesel juga emang sih karena kita tuh terlalu naif gitu loh. Kita selalu menghambakan pada figur.
Ini kan memang apa namanya corak bangsa kita ya, patriarkal ya, terlalu mengagungkan figur. Di politik juga begitu kan, Iya. figur gitu Figur. kan. Tapi kan itu dia tadi kan, begitu pas udah jalan yang nggak kuat gitu. Ya benar. Ya memang harus dibangun fondasi sih. Udah itu yang penting lah ya. Iya. Bangun fondasinya dulu gitu. Kalau Bang Yuke sendiri ngelihat STY yang motong 2 generasi di skuad timnas saat ini nih setidaknya gitu. Ini gimana? Udah bener sih, Udah bener ya? sih. Mungkin ada pemaaf karena kemarin dia nggak bisa maksimal karena pandemi ya. Dan itu juga alasan dia memotong generasi. Iya. Karena memang sepak bola ke depan tuh sepak bola dimainkan oleh kaki-kaki yang cepat, kemudian fisik yang bugar, dan itu hanya bisa diprofes sama pemain-pemain muda. Makanya pemain-pemain yang AFF kemarin kan mayoritas U23 kan ya. Iya. Itu udah betul gitu loh. Jadi lupakanlah timnas senior menurut gua udah. Kita ciptakan pemain timnas muda yang nanti akan jadi timnas senior gitu. Iya. Jadi kalau ada event-event yang targetnya senior, udahlah kirim aja pemain-pemain yang memang mereka levelnya senior gitu. Tapi jangan kita terlalu gambling gitu berharap untuk kita bisa berprestasi di senior, karena itu mimpi aja sih. Iya. Berarti kita sudah harus bisa mengelola harapan kita lagi nih. Iya. Makanya jangan terlalu fanatik gitu loh sama figur. Jangan. Sama juga dengan ketua umum kan. Berganti-ganti kan. Kita berharap dulu Edi Rahmayadi bisa buat perubahan, bisa menyatukan, merekonsiliasi, perpecahan segala macam. Ya begitu dia punya tujuan yang lain, Iya. hilang. Ini juga gue nggak tahu nih ketum yang sekarang nih. Tapi Bang, berarti kalau menurut lo misalnya STY gagal di kualifikasi Piala Asia, kita gagal lolos. Ya saingannya lumayan berat sih, Kuwait, Bahrain, Nepal, Kuwait, Nepal sama Kuwait, Nepal sama Yordania. Tim-tim Arab lagi. Iya, kalau Nepal masih bisa lah gitu sesuai ya gitu. Tapi Kuwait sama Yordania nih yang kuat, tuan rumahnya Kuwait gitu. Nah, itu kualifikasi Piala Asia. Terus di kualifikasi Piala Asia U20 nanti. Kalau misalnya gagal juga, walaupun kita udah pasti lolos lah ya, tapi lolos untuk Piala Dunia U20 tapi Piala Asia-nya belum tentu. Makanya itu ya maksud gue sekarang gue bilang kenapa lebih baik STY fokus ke timnas proyeksi Piala Dunia, karena ada event-event berikutnya sebagai sasaran antara. Setelah tolong ada kualifikasi Piala Asia U20 kan. Iya, terus ini kan sebagai sasaran antara menuju pas nanti di hari sekarang aja AFF besok U20 kali ya? Kalau berani sih. Kalau berani sih. Iya, kalau berani. Iya, kan sekarang mereka kan udah berapa kali ini ya TC ya. Iya. Yang penting sih mereka harus kompetisi sih. Kalau mereka nggak kompetisi di senior juga ya susah. Susah. Yang itu yang penting sih mereka tetap main di kompetisi sih. Iya. Nggak cuma di timnas doang, tapi di level kompetisinya harus dipakai pemain-pemain ini. Iya. Iya. Berarti kalau gagal sampai AFF misalnya, masih tetap udah biarin aja kasih ini ya. Biarin aja, terusin aja, tanggung ya. Iya, tanggung. Sisa setahun lagi. Mau diapain lagi? Mau ganti pelatih ntar ini lagi. Masalah lagi, drama lagi. Bener lagi netizen semua nih PSSI drama nih. lagi. Nggak nggak percaya proses, ya udah. Iya. Gitu kan. Oke, itu dia tuh tadi. Oke Bang. Oke, itu dari sekarang pembahasan kita tentang STY yang bisa dibilang sekarang sudah lampu kuning sih harusnya buat dia ya, gitu. Karena udah tinggal nunggu ya coba memetik lagi dari hasil apa yang prosesnya dia ini gitu. Walaupun memang prosesnya kita akui ya memang tidak mulus lah buat STY gitu. Oke, thank you Sekadar. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Gue Resatnan dan juga Bang Yuke mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.